Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan hasil observasi produk private label Prima. Anggota kelompoknya ada saya Muhammad Bayaki Fatur Rahman, Saya Bagas Dinanda. Saya Maya Lutfi. saya Syekha Febrian. Saya akan menjelaskan pendahuluan sejarah objek observasi. Perusahaan Prima merupakan salah satu perusahaan retail terkemuka di Indonesia yang berdiri pada tahun 1990-an. Awalnya, perusahaan ini fokus pada penjualan produk konsumen umum. Namun seiring waktu, Prima mulai mengembangkan lini produk private label untuk memenuhi kebutuhan pasar yang lebih spesifik. Produk private label Prima pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 sebagai strategi untuk meningkatkan diferensiasi dan loyalitas pelanggan. Sejarah Prima dimulai dari sebuah toko kecil di Jakarta pada tahun 1992 yang didirikan oleh sekelompok pengusaha lokal dengan visi untuk menyediakan produk berkualitas dengan harga terjangkau pada awal 2000-an. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat, Prima mengalami ekspansi signifikan, membuka cabang di berbagai kota. Pengenalan produk private label pada tahun 2005 merupakan titik balik di mana perusahaan mulai memproduksi sendiri produk seperti makanan kemasan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kontrol kualitas. Strategi ini terinspirasi dari tren global di mana retail besar seperti Walmart dan Tesco mengembangkan merek sendiri untuk bersaing dengan merek nasional. Selama dekade berikutnya, Prima terus berinovasi mengintegrasikan teknologi dalam produk dan distribusi. Pada tahun 2015, perusahaan meluncurkan kampanye pemasaran digital untuk produk private label yang meningkatkan kesadaran merek. Saat ini Prima memiliki lebih dari 5.000 gerai di seluruh Indonesia dan produk private labelnya menyumbang sekitar 20% dari total penjualan. Observasi ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas produk private label dalam konteks sejarah pengembangan perusahaan ini. Lokasi objek observasi utama adalah gerai-gerai retail Prima yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia termasuk Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Observasi dilakukan di gerai yang berada di Jakarta Barat. Produk observasi. Nama produk observasi dalam laporan ini mencakup berbagai kategori produk yang diproduksi dan dijual oleh Prima dengan fokus utama pada produk private label. Produk private label Prima adalah produk yang dirancang khusus oleh perusahaan untuk dijual di bawah merek mereka sendiri tanpa melibatkan merek eksternal. Ini termasuk produk seperti makanan kemasan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga. Produk ini diproduksi di pabrik milik Prima yang terletak di Bekasi dengan standar kualitas yang ketat sesuai regulasi BPOM Indonesia. Pengembangan produk private label melibatkan riset pasar untuk memahami preferensi konsumen seperti penggunaan bahan lokal untuk mengurangi biaya. Lanjut ke macam-macam produk private label. Produk private labelnya ada makanan ringan atau snack seperti popcorn dan keripik pisang yang menggunakan bahan baku organik untuk menarik konsumen kesehatan. Yang kedua ada bumbu dapur seperti kayu manis, lada putih, ketumbar, kentang, parsley kering, dan kemiri. Prima juga menyediakan bumbu dapur dalam bentuk bubuk yang lebih praktis. Yang ketiga ada produk frozen seperti ayam per ekor, daging sapi khusus rendang, bahkan bagian-bagian lain seperti ampela, hati, jalan ikan, dan ayam maupun olahan daging seperti sate. Lanjut ke latar belakang produk private label. Latar belakang pengembangan produk private label Prima adalah untuk mengurangi ketergantungan pada merek pihak ketiga, meningkatkan margin keuntungan, dan membangun identitas merek yang kuat. Dengan produk private label, Prima dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif dan kualitas yang konsisten sesuai standar perusahaan. Dan pasar menunjukkan bahwa
Lanjut ke hasil observasi. Observasi dilakukan selama beberapa menit di Gerai Prima Jakarta Barat. Hasilnya menunjukkan bahwa produk private label Prima mendapat respon positif dari pelanggan. Dengan tingkat penjualan yang stabil, produk frozen seperti daging ayam maupun sapi private label menunjukkan popularitas tinggi. Secara umum, tampilan produk di rak cukup menarik, namun ada beberapa produk yang stoknya habis cepat, menunjukkan permintaan yang tinggi. Lanjut. Di sini ada analisis SWOT. Analisis produk privat yang label Prima adalah sebagian berikut. Yang pertama adalah standar atau kekuatan kualitas konsisten, harga kompetitif dan identitas merek yang kuat. Produk seperti keripik kentang mendapat pujian atas rasa otentik yang membedakan kompetitor. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan stok terbatas. Beberapa produk seperti deterjen yang menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Selain itu, variasi rasa terbatas pada kategori minuman. Yang ketiga ada opportunities atau peluang ekspansi ke pasar online dan pengembangan produk baru untuk kategori yang kurang diminati seperti produk kesehatan. Tren e-commerce di Indonesia membuka peluang untuk distribusi digital. Yang keempat ada threats atau ancaman persaingan dari merek internasional, fluktuasi harga bahan baku, misalnya kenaikan harga kentang dapat mempengaruhi margin keuntungan. Yang kelima ada analisis yang didasarkan pada data observasi benchmark dengan industri retail, menunjukkan bahwa Prima perlu fokus pada inovasi untuk mempertahankan keunggulan. Jadi ada dokumentasi kegiatan observasi kami. Next. Yang terakhir ada kesimpulan berdasarkan observasi produk privat Prima menunjuk potensi yang baik dengan penjualan tinggi dan kategori makanan ringan dan minuman, namun perlu perbaikan pada manajemen stok untuk produk kebersihan. Secara keseluruhan, strategi privat label Prima berhasil meningkatkan loyalitas pelanggan dan diferensiasi pasar. Akomodasi implementasi dapat mendorong pertumbuhan lebih lanjut dengan fokus pada inovasi dan respon pasar. Selanjutnya ada studi kasus Shopee Live dan TikTok Live. Latar belakang, terdapat live streaming pertumbuhan pesat live streaming sebagai bagian integral dari e-commerce dan pemasaran digital. Shopee Live dan TikTok Live. Identifikasi Shopee Live dan TikTok Live sebagai dua platform utama yang memanfaatkan live streaming untuk penjualan dan interaksi. Tujuan studi kasus, memahami dan membandingkan strategi yang digunakan oleh kedua platform serta mengevaluasi efektivitasnya. Next. Rumusan masalah. Strategi live streaming. Bagaimana Shopee Live dan TikTok Live menerapkan strategi live streaming mereka? Perbedaan dan persamaan dalam pendekatan konten, interaksi, dan promosi. Faktor keberhasilan, faktor-faktor apa yang paling signifikan dalam menentukan keberhasilan live streaming di kedua platform? Bagaimana algoritma di kedua platform mempengaruhi jangkauan dan engagement? Dampak bisnis, bagaimana live streaming berkontribusi pada peningkatan penjualan dan loyalitas pelanggan? Peran live streaming dalam membangun brand awareness dan citra merek. Tujuan penelitian, analisis strategi, menganalisis secara mendalam strategi live streaming yang diterapkan oleh Shopee Live dan TikTok Live, mengidentifikasi taktik yang paling efektif dalam menarik dan mempertahankan audiens. Perbandingan pendekatan, membandingkan pendekatan konten, interaksi, promosi, dan teknologi yang digunakan oleh kedua platform.
menentukan keunggulan dan kelemahan masing-masing pendekatan, faktor keberhasilan, mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan live streaming, menilai kualitas konten, keterlibatan audiens, promosi dan teknologi, evaluasi dampak, mengevaluasi dampak live streaming terhadap penjualan, engagement, dan brand awareness, mengukur ROI atau return of investment dari investasi dalam live streaming. Ringkasan pengembangan. Saran untuk meningkatkan strategi live streaming di kedua platform. Peluang pengembangan di masa depan untuk live streaming e-commerce. Rekomendasi bagi penjual dan pemasar untuk mengoptimalkan penggunaan live streaming.